Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bacaan Alkitab bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menyertai dan memberkati perjalanan kehidupan kita, sehingga kita diberi kesempatan menikmati hari baru. Bersama kita mengimani bahwa berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah dibentuk menjadi emas. Dibentuk menjadi emas. Kita mungkin tahu bagaimana pergumulan yang dialami Ayub. Meskipun dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dengan jelas digambarkan siapa Ayub, saya akan bacakan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi kita lihat dalam perjalanan kehidupannya, Tuhan mengizinkan pergumulan, pencobaan terjadi dalam kehidupan Ayub. Dengan jelas digambarkan dia mengalami pergumulan secara bertubi-tubi. Pertama sekali dia kehilangan kekayaannya, ternaknya. Lalu kemudian dia kehilangan anak-anaknya. Kemudian dia mengalami penyakit yang menjijikkan. Bahkan dalam kondisi yang demikian, istri yang seharusnya memberikan semangat dan motivasi untuk tetap bangkit justru menambah bebannya dengan kata-kata yang sangat tidak layak diucapkan oleh seorang istri kepada seorang suami yang taat akan Tuhan. Dalam kondisi yang demikian, Ayub mulai bertanya-tanya, ada apa? Mengapa ini terjadi? Itu sebabnya perikop Ayub pasal 23 ini berjudul Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Ayub mulai memperhadapkan dirinya, ketaatannya dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi, pergumulan yang datang bertubi-tubi di dalam hidupnya. Karena itu ada dua hal yang akan kita pelajari dan renungkan dari tema ini. Yang pertama, Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan tahu jalan hidup kita. Meskipun pergumulan diizinkan terjadi, bahkan terlihat bertubi-tubi datang, tetapi harus tetap kita imani bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita. Tuhan yang baik, yang mencipta kita, yang memelihara kita, yang menyertai kita, Dia tahu jalan hidup kita. Jalan hidup kita artinya Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Tuhan merancangkan sesuatu yang indah atas kehidupan kita. Dengan memahami Tuhan tahu jalan hidup kita, berarti Tuhan akan tetap setia menolong kita kalaupun pergumulan itu terjadi. Bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan kita, Tuhan tidak lagi mengasihi kita, Tuhan tidak lagi menyertai kita, bukan. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi karena Dia punya rancangan indah dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita pahami. Tidak ada satu bagian pun dalam kehidupan kita, di dalam segala masa, baik itu masa senang, masa susah, masa ketika kita sehat, ketika kita sakit, masa ketika kita menangis, tertawa, tidak ada satu pun yang tidak diketahui Tuhan. Karena setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu. Dan yang pasti ketika kita tetap setia mengandalkan Tuhan, maka jalan hidup kita tentunya akan dituntun, akan diarahkan ke jalan yang mendatangkan kebahagiaan. Ke jalan yang berkenan bagi Tuhan. Ke jalan yang
mendatangkan sukacita bagi kita kepada keselamatan kehidupan kita. Yang kedua, kita diuji untuk menjadi lebih berkualitas. Kita diuji untuk menjadi lebih berkualitas. Setelah tadi poin yang pertama, Tuhan tahu jalan hidup kita. Karena Tuhan tahu jalan hidup kita itulah, maka Tuhan izinkan ujian terjadi agar kita dibentuk menjadi lebih berkualitas. Sesuatu diujikan untuk mengetahui kadarnya, kualitasnya. Sesuatu diuji itu untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Kita diuji melalui beragam pergumulan, bukan begitu saja dilepas, tidak. Tetapi kita diuji dalam penyertaannya. Kita diuji dalam pantauan Tuhan. Kita diuji dalam penglihatan Tuhan. Untuk pada akhirnya kita dibentuk menjadi lebih berkualitas. Itu yang terjadi bagi Ayub dan bagi setiap orang yang percaya. Makanya tadi dikatakan, aku akan timbul seperti emas. Nah, yang menjadi persoalan memang adalah apakah kita tahan uji atau tidak. Apakah kita memiliki kesetiaan untuk tetap bertahan, ketaatan untuk tetap berjalan di jalan Tuhan dalam ujian-ujian, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Kalau kita baca kitab Ayub, walaupun dia di awalnya ingin membela diri, tapi pada akhirnya melalui pengenalannya akan dirinya dan juga teman-teman yang memberikan beragam masukan, ada yang mempersalahkan dia, ada yang menyadarkan dia dan lain sebagainya, Ayub akhirnya sampai kepada kesimpulan rancangan Tuhan indah dalam hidupnya. Dia sampai kepada kesimpulan, aku tidak punya hak untuk berbantah dengan Tuhan. Dia sampai kepada pemahaman kuasa Tuhan tidak terjangkau oleh akal dan pikirannya. Itu juga yang harusnya kita pegang, kita imani dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan memahami bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita, Tuhan yang baik, pengasih, Tuhan yang maha kuasa itu, sang pencipta, pemelihara, penebus, penyelamat itu tahu jalan hidup kita. Tentu dia tidak akan membiarkan kita terlepas begitu saja. Tetapi dia setia mengiringi kita. Maka ketika Tuhan tahu jalan hidup kita dan dia setia mengiringi kita, kalaupun dan tentu saja pasti dalam hidup ini ada pergumulan, itu dalam rangka menguji, membentuk kita menjadi lebih dewasa. Iman kita menjadi lebih dewasa. Kita menjadi sosok, menjadi pribadi, menjadi orang percaya, menjadi pengikutnya yang lebih dewasa, lebih mengerti, memahami segala sesuatu, tidak hanya dari pikiran kita yang terbatas ini. Tetapi kita akan mengerti semuanya itu karena kita memohon hikmat Tuhan. Kita mau lihat setiap hal yang terjadi seperti Tuhan mau melihatnya. Jadi jika ada pergumulan, kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, tolong aku, mampukan aku untuk bisa melewati masa-masa ini sembari tetap melihat kebaikan Tuhan di tengah pergumulan yang kuhadapi. Karena aku percaya rancangan Tuhan indah dalam hidupku. Karena Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang mendatangkan kecelakaan, tetapi Dia merancangkan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya 2 poin ini menyemangati kita untuk menjalani hari-hari kita di bulan November ini. Beragam rencana, beragam harapan ada dalam kehidupan kita. Dengan memahami bahwa Tuhan tahu jalan hidup kita dan kita diuji untuk menjadi lebih berkualitas, maka syukurilah kehidupan dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi
diberi damai sorgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang menyadarkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri menjalani kehidupan ini. Tuhan setia menyertai kami karena Tuhan tahu jalan hidup kami. Dan ketika dalam menjalani kehidupan ini ada beragam pergumulan, kami diingatkan saat ini bahwa itu adalah saat Tuhan menguji kami untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih dewasa secara iman, sehingga kehidupan keberimanan kami semakin lebih berkualitas. Dan melalui semuanya itu, nama Tuhan dipermuliakan, kami beroleh sukacita dan berkat. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati keluarga kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini, Tuhan berikan kami kekuatan dan hikmat, agar kami menghadapi, mengatasi, dan melampauinya dengan mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai dan memberkati. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.